Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vanessa Lydia di The Tritis News. Investasi miras yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo sudah resmi dibatalkan pada hari Rabu 3 Maret 2021. Industri minuman keras yang didaftarkan oleh pemerintah sebagai hal positif dalam penanaman modal dan investasi di tahun 2021 menjadi sorotan publik. Pembatalan investasi minuman keras oleh Presiden Joko Widodo dilakukan setelah menerima kritik dan masukan dari tokoh agama, ulama, dan organisasi masyarakat lainnya. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 pada lampiran ketiga tentang bidang usaha penanaman modal tertulis hanya ada beberapa provinsi yang dapat berinvestasi dalam industri minuman keras, yakni Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Apapun keputusan pemerintah pusat, tentunya sudah punya pertimbangan yang matang tentang pelaksanaan dan dampak-dampaknya. Jadi kalau pemerintah ada melakukan revisi terhadap Perpresnya, apapun revisinya, pemerintah daerah tentunya akan melaksanakan sesuai dengan keputusan Presiden. Berikutnya kami juga telah terhubung bersama dengan salah satu kepala adat dari suku Malaka, Nusa Tenggara Timur. Nama saya Timo dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Apakah saudara Timo ini mengetahui tentang UU pelegalan penjualan miras? Tahu, tapi tidak tahu mendalam, hanya dengar dari pembicaraan orang-orang sekitar. Kalau dari saya sih, kalau menurut pendapat pribadi sebaiknya jangan dibatalkan. Karena memang ini kayak Shopee terus Moke tujuh dalam kegiatan sehari-hari juga. Ini orang-orang menggunakan terus dalam ini ada beberapa acara dalam event begitu kan ada juga yang menggunakan ini Shopee Moke untuk sebagai minuman yang digunakan ini minuman resmi itu, maksudnya kayak dalam acara adat. Kalau di kampung saya di Malaka tuh dalam acara adat tuh masih disediakan tuh kayak minuman-minuman yang beralkohol. Jadi sebenarnya tidak perlu dibatalkan begitu. Dan sebenarnya kalau ini kan dari pribadi, dari orang-orang yang minum. Sebenarnya kalau masyarakat yang minumnya terkontrol juga semuanya bisa aman-aman saja. Jadi saya mendukung sebenarnya kalau untuk Shopee. Kalau sektor ekonomi, kalau menurut saya sendiri cukup menguntungkan saya. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya setiap hari juga orang-orang masih mengkonsumsi, walaupun sana ada acara begitu. Hanya dalam perkumpulan biasa, selalu ada Shopee dan Moke. Minum-minum ini merupakan bagian dari budaya-budaya daerah-daerah timur ya? Iya, Kak. Ini seperti sementara daging itu, jadi mau dilegalkan atau sudah dilegalkan juga tetap jalan. Dijelaskan bahwa bidang usaha minuman keras tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman keras mengandung alkohol anggur, dan industri minuman mengandung malt. Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, sektor minuman keras dinilai dapat menumbuhkan daya saing dan dapat mengembangkan bidang usaha prioritas. Peraturan Presiden ini muncul dari usulan gubernur-gubernur provinsi terkait. Setelah beberapa lama didiskusikan dan diberlakukan, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 soal investasi miras resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo seusai mempertimbangkan masukan sejumlah organisasi muslim dan usul Wakil Presiden Ma'ruf Amin 2 Maret silam. Keputusan ini menuai sejumlah respon dari berbagai kalangan. Seperti yang dikatakan juru bicara Wakil Presiden Kiai Ma'ruf, mengundang beberapa pengurus MUI, pengurus NU, dan mereka sangat menentang peraturan Presiden tersebut. Di sisi lain, sebenarnya peraturan Presiden ini diterima dengan tangan terbuka oleh beberapa daerah seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Ambon. Industri miras sendiri turut memberikan sumbangsi kepada pendapatan negara dalam bentuk cukai. Melansir laporan APBN kita Februari 2021, penerimaan cukai dari minuman mengandung etil alkohol pada Januari adalah sebesar 250 miliar rupiah.
Selanjutnya ada rekan saya Zevanya Armania yang sedang bersama dengan Ibu Flora Nesia, salah satu dosen investasi asing dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan. Baik Zevanya. Terima kasih Vanessa. Sekarang saya sedang bersama Ibu Flora Nesia Lantang selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan dan merupakan dosen dari mata kuliah Otonomi Daerah dan Investasi Asing. Selamat pagi Ibu. Bagaimana pendapat Ibu terkait Perpres yang dibatalkan oleh Jokowi? Padahal sebelumnya dijelaskan bahwa Perpres investasi miras ini dibentuk dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal. Oke, jadi Stefania, ini kan sebenarnya Perpres nomor 10 tahun 2021 yang memang di dalamnya menyinggung juga mengenai investasi di bidang minuman keras atau miras ya. Kalau kita lihat sendiri, kenapa bisa muncul wacana investasi di bidang miras di daerah ya, terutama di daerah-daerah timur ya. Kan ada Bali, ada Nusa Tenggara, ada Sulawesi Utara, Papua, dan NTT. Karena ada rekomendasi dari masyarakat, orang-orang lokal bahwa potensi minuman khas daerah ya, miras khas daerah, tanda kutip misalnya kayak di NTT Sopi gitu ya misalnya, kemudian arak atau Sopi saya kalau nggak salah gitu ya, di Sulawesi Utara juga demikian gitu ya, itu potensinya sangat besar gitu, sehingga kenapa tidak dibuka peluang untuk adanya investasi di daerah khusus mengenai miras ya. Sehingga muncullah Perpres ini berdasarkan informasi sekunder seperti itu, sehingga muncullah Perpres ini. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memberdayakan daerah agar potensi yang sudah ada di daerah itu bisa berkembang. Gitu. Tapi kemudian ini Perpres ini menuai banyak protes, banyak masukan dari para pegiat lingkungan, bahkan para organisasi, terutama organisasi keagamaan yang concern ya terhadap miras ini ya. Kenapa? Karena dirasa bahwa dengan kita membuka peluang investasi asing, terutama untuk miras, maka itu akan mengarah kepada hal-hal yang tidak baik atau buruk, misalnya konflik dan sebagainya. Ya. Data dari pemerintah Indonesia, jumlah warga negara kita, individu yang meninggal akibat miras, 5 tahun belakangan tuh sampai 500 orang, 5 tahun belakangan ya, dari 2018 kalau nggak salah sampai sekarang tuh 507 atau 530 yang meninggal hanya karena miras. Sayang kan itu nyawa disia-siakan hanya karena miras. Jadi bagi saya ini bukan menguntungkan masyarakat tapi menguntungkan segelintir orang. Sehingga saya setuju Perpres ini dicabut oleh pemerintah. Seperti itu. Baik Ibu Flora, terima kasih. Kemudian, dalam prospek bisnis, apakah benar Perpres tersebut menguntungkan? Kalau dari aspek ekonomi kita perlu lihat dulu kapasitas produksinya seperti apa, konsumennya seperti apa. Ini kan sebenarnya yang ditargetkan adalah produksi minuman khas daerah. Let's say Sopi dan arak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana konsumsi masyarakat terhadap minuman khas daerah yang tanda kutip miras ini, kita bandingkan dulu dengan minuman yang dari luar gitu. Apakah memang permintaannya banyak? Kalau permintaannya banyak, tentu pasti akan mendukung sektor perekonomian masyarakat tersebut ya. Karena sebenarnya kadar alkohol dari minuman yang bersifat lokal ini tidak terlalu tinggi dengan kadar alkohol dari minuman yang dari luar, let's say minuman-minuman yang berlabel gitu ya. Jelas akan mendukung perekonomian masyarakat gitu ya. Tapi saya rasa perlu dipertimbangkan juga aspek sosialnya, dampak yang tadi gitu ya. Pemerintah harus tahu pasarnya kemana gitu ya. Dan harus memperhatikan juga dampaknya akan sejauh apa. Tapi sekali lagi, konsumennya harus dilihat bahwa mereka yang akan mengkonsumsi hal-hal tersebut, minuman tersebut, meskipun minuman daerah ya, adalah mereka yang mengkonsumsi itu dengan bertanggung jawab. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau untuk pesta-pesta adat, pasti boleh lah ya. Bagi saya, ini akan sangat mendukung perekonomian masyarakat, aspek ekonomi masyarakat. Ya. Kalau misalnya pemerintah sendiri sudah mau membantu para produsen-produsen minuman seperti ini untuk mendapatkan pasar dengan karakteristik masyarakat yang mereka mengkonsumsi itu secara bertanggung jawab. Ini bisa menghidupkan kok, di Bali kita bisa lihat, ini menghidupkan masyarakat. Gitu. Kita bisa gunakan aja potensi-potensi yang ada, misalnya selebrasi-selebrasi budaya, bisa dipasarkan ke situ menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Flora. Kembali lagi bersama Vanessa. Berikutnya kita juga telah terhubung bersama dengan salah satu masyarakat lokal di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sopi Moke.
Kalau untuk di Pulau Timur, khususnya di NTT, banyak masyarakat yang usahanya supimoke. Jadi untuk dilegalkan, menurut saya bisa, karena kami di Pulau Timur itu usahanya dari dulu seperti itu, jadi harus digunakan, Kak. Kalau dihilangkan tidak bisa, karena itu dari zaman dulu. Secara adat, upacara adat, kami harus menggunakan supimoke. Pendapat saya begitu. Demikian liputan tim The Tritis News hari ini. Stay safe.